Guys, kalau sebelum nonton itu subscribe dulu ya, loncengnya dinyalain ya, kayak ada lampunya warna kuning. Bye bye, sampai jumpa di like, comment, share, dan subscribe. Tombol lonceng diklik sampai berwarna abu-abu. Bye bye. Kisah penjual sate keliling yang bertemu genderuwo. Di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang penjual sate keliling bernama Pak Ali. Pak Ali adalah seorang pria yang baik hati dan ramah. Ia selalu berusaha untuk membantu orang lain. Suatu malam, Pak Ali sedang berjualan di sebuah jalan sepi. Saat itu, langit sedang mendung dan hujan mulai turun. Pak Ali pun memutuskan untuk berteduh di bawah pohon besar. Tiba-tiba, Pak Ali mendengar suara seseorang memanggilnya. Ia menoleh dan melihat seorang pria berdiri di depannya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dan memiliki mata yang merah menyala. Pria itu berkata kepada Pak Ali, "Aku lapar. Bisakah kau menjual sate padaku?" Pak Ali terkejut. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia juga tidak tega untuk menolak permintaan pria itu. Pak Ali pun memberikan sate kepada pria itu. Pria itu memakan sate dengan lahap. Setelah selesai makan, pria itu berkata kepada Pak Ali, "Terima kasih atas satenya. Aku akan membayarnya nanti." Pria itu kemudian menghilang. Pak Ali pun merasa lega. Ia pun melanjutkan perjalanannya untuk berjualan. Keesokan harinya, Pak Ali kembali ke tempat itu. Ia berharap untuk bertemu dengan pria itu lagi. Namun, pria itu tidak pernah muncul. Pak Ali pun bertanya kepada penduduk desa tentang pria itu. Namun, tidak ada yang tahu siapa pria itu. Pak Ali pun mulai merasa takut. Ia yakin bahwa pria itu adalah makhluk halus, yaitu genderuwo. Pak Ali pun memutuskan untuk tidak lagi berjualan di tempat itu. Ia takut untuk bertemu dengan genderuwo itu lagi. Kisah penjual sate yang diganggu setan. Di sebuah kota di Jawa Barat, hiduplah seorang penjual sate bernama Bu Ani. Bu Ani adalah seorang wanita yang keras kepala dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Suatu malam, Bu Ani sedang berjualan di sebuah pasar. Saat itu, pasar sedang sepi. Bu Ani pun memutuskan untuk menutup gerobaknya dan pulang. Saat Bu Ani sedang berjalan pulang, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang memanggilnya. Ia menoleh dan melihat seorang wanita berdiri di depannya. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih dan memiliki rambut yang panjang dan berantakan. Wanita itu berkata kepada Bu Ani, "Tolong aku, Bu. Aku tersesat." Bu Ani tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia yakin bahwa wanita itu adalah setan. Bu Ani pun berkata kepada wanita itu, "Pergi sana, setan. Aku tidak percaya padamu." Wanita itu pun menghilang. Bu Ani pun melanjutkan perjalanannya pulang. Keesokan harinya, Bu Ani kembali ke pasar. Ia berharap untuk bertemu dengan wanita itu lagi. Namun, wanita itu tidak pernah muncul. Bu Ani pun mulai merasa takut. Ia yakin bahwa wanita itu adalah setan yang ingin mengganggunya. Bu Ani pun memutuskan untuk tidak lagi berjualan di tempat itu. Ia takut untuk bertemu dengan setan itu lagi. Kisah penjual sate yang menggunakan pesugihan. Di sebuah desa di Jawa Timur, hiduplah seorang penjual sate bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pria yang rakus dan tamak. Ia ingin menjadi kaya dengan cepat. Suatu hari, Pak Budi bertemu dengan seorang dukun. Dukun itu menawarkan pesugihan kepada Pak Budi. Pesugihan itu menggunakan darah manusia. Pak Budi pun setuju untuk menggunakan pesugihan itu. Ia pun mulai berjualan sate dengan menggunakan darah manusia. Sate Pak Budi pun menjadi sangat laris. Namun, Pak Budi mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering melihat sosok-sosok aneh di sekitarnya. Ia juga sering mendengar suara-suara yang mengganggu. Suatu malam, Pak Budi sedang berjualan di sebuah jalan sepi. Saat itu, ia melihat seorang wanita berdiri di depannya. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih dan memiliki wajah yang pucat. Wanita itu berkata kepada Pak Budi, "Kau telah menggunakan darahku untuk berjualan sate. Aku akan membalasmu." Wanita itu pun menghilang. Pak Budi pun merasa ketakutan. Ia pun memutuskan untuk berhenti menggunakan pesugihan itu. Namun, sudah terlambat. Wanita itu telah membalas Pak Budi. Pak Budi pun meninggal dunia secara misterius. Itulah beberapa contoh kisah mistis tentang penjual sate.
Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa ada hal-hal di luar nalar yang dapat terjadi di dunia ini. Kita harus selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak jelas.